terbaik selamanya. God News datang kini, berita sukacita. Transformasi ini mengubah hidup kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita bersyukur ya hari ini Tuhan boleh memimpin setiap kita hadir di tempat ini. Kami percaya kehadiran saudara sekalian bukan kebetulan. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam Roma pasal 12. Roma 12. Kita akan baca ayat 1 dan ayat 2. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami, boleh datang kembali di hadapan-Mu, membaca firman-Mu, dan sebentar kami akan merenungkannya. Pakailah dalam waktu ke depan ini hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, diberikan hikmat untuk men-share firman Tuhan yang sudah dipersiapkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema yang akan saya bawakan hari ini adalah perubahan atau perbaharuilah hidupmu. Perubahan atau perbaharuilah hidupmu. Saudara, agama di luar sana, agama kafir, mengajarkan bahwa kalau kita lakukan yang baik, bila perlu kita memberikan yang terbaik, memberikan yang sungguh-sungguh engkau suka dengan tulus hati, maka engkau nanti pasti akan mendapatkan balasannya yang baik. Saya ulangi. Agama di luar sana mengajarkan bahwa kalau engkau memberikan yang terbaik, memberikan yang kamu suka, memberikan sesuatu yang berharga, maka engkau nanti pasti akan mendapatkan yang engkau minta. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya satu hal yang berbeda. Kita memberikan yang terbaik, kita memberikan apa yang paling kita sukai, kita memberikan apa yang merupakan nilai yang paling berharga kepada Tuhan yang kita sembah. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkannya. Jadi bedanya adalah agama di luar sana mengajarkan apa yang belum dapat maka engkau seakan-akan merayu. Engkau seakan-akan merengek. Supaya kalau engkau lakukan yang baik, maka hati, tanda kutip, yang engkau seorang itu sembah itu akan terpengaruh dan memberikan sesuatu. Tapi beda dengan yang kita percaya adalah kita memberikan, kita serahkan, kita berikan yang terbaik
yang paling berharga, paling bernilai. Kenapa? Karena Tuhan Allah yang kita sembah, Dia sudah memberikannya terlebih dahulu kepada kita. Dengan kata lain, bahwa apa yang kita berikan itu sebagai ungkapan syukur dan ungkapan terima kasih. Apa yang kita lakukan itu sebagai rasa berhutang kepada Tuhan yang telah memberikan yang terbaik. Seorang penulis yang bernama J.B. Philip, dia menerjemahkan apa yang kita baca tadi dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 demikian. Dia katakan, dengan mata terbuka lebar-lebar terhadap belas kasihan Allah, saya memohon kepada saudara-saudaraku sebagai tindakan ibadah yang cerdas untuk memberikan tubuh Anda kepadanya sebagai korban yang hidup. Saudara, kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang mau kita renungkan hari ini. Pertama, di sini dikatakan Paulus dia menulis kepada jemaat di Roma sebagai satu pengajaran firman Tuhan. Kalau dari pasal 1, 2, 3, 4 sampai 10, 11, dia mengajarkan tentang pengajaran doktrin daripada firman Allah. Bagaimana mendapatkan keselamatan, apa itu keselamatan dan sebagainya. Maka sekarang dia mengajarkan apa yang perlu kita praktekkan. Jadi sekali lagi, firman Tuhan itu bukan sekedar teori yang kita dengar, kemudian kita hafal, kemudian kita ingat, bukan. Bukan hanya sekedar itu. Tapi lebih daripada itu adalah firman Tuhan itu harus kita praktekkan. Maka di dalam Roma 12 dimulai Paulus mengajarkan apa yang perlu dipraktekkan. Maka di sini dikatakan karena itu. Karena apa? Karena apa yang sudah kita pelajari, kata Paulus, dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11 itu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Tadi penulis Philip menerjemahkannya demi permohonan, sebagai satu permohonan kepada Allah, demi kemurahan, demi permohonan kepada Allah. Dikatakan apa? Aku menasehat kamu. Paulus seakan-akan, saya memohon kepada Anda. Mengingatkan bahwa Paulus mengajukan satu permohonan kepada setiap orang yang mendengarkannya, yang mempelajarinya, bahwa Allah memanggil Anda semuanya, hai orang-orang Roma, hai kita sekalian yang hari ini kita membaca firman Tuhan, bahwa ini bukan paksaan, ini bukan penekaman, ini bukan ancaman, tapi demi kemurahan Allah, maka engkau dan saya bisa membuat pilihan. Pilihannya apa? Yaitu mendengarkan nasihat Paulus. Nasihatnya apa? Mempersembahkan tubuh. Ya. Nah, Paulus melalui surat ini dia memohon kepada orang Kristen dengan cara yang halus, supaya jemaat sekalian itu memberikan tubuh. Saya mencoba untuk mendefinisikan tubuh, ya. Tubuh itu kalau bagi kita itu paling utama tentunya, ya. Karena tubuh kita diciptakan oleh Tuhan. Minggu lalu saya coba merenungkan waktu Allah menciptakan kita,
Dia berikan kita pikiran. Dia berikan kepada kita tangan, mata. Dia berikan kepada kita apalagi pendengaran. Dan satu hal lagi, dia berikan kepada kita kecerdasan. Supaya apa? Supaya kita dapat memilih. Supaya apa? Supaya kita dapat belajar. Saudara, kita perlu bersyukur karena Allah menciptakan kita, menempatkan hidup kita itu paling tinggi. Ya. Statusnya sebagai ciptaan yang tanda kutip terhormat. Ciptaan yang hampir serupa dengan Allah. Hampir serupa. Ciptaan yang apa? Ciptaan yang sungguh-sungguh perlu dihormati. Diberi tempat khusus. Itu manusia. Sehingga pemazmur bertanya, apakah aku ini? Sehingga engkau begitu memperhatikan. Siapakah aku ini? Zaman sekarang itu makin lama makin canggih. Ya. Kita lihat pesawat manusia bisa ciptakan, terbang tinggi. Berapa puluh jam di atas sana kita bisa terobos. Seberapa jauh kita bisa pergi, kapal yang besar kita bisa seberangi dengan kapal itu. Sekarang yang darat ada mobil. Manusia bisa ciptakan mobil. Manusia ciptakan apa lagi? Mobil yang tanpa sopir bisa juga. Itu luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi semuanya itu yang diciptakan oleh manusia itu masih terbatas. Kenapa? Apa yang diciptakan oleh manusia masih mau dikendalikan oleh manusia ciptaan Tuhan. Termasuk teknologi, termasuk komputer. Semua yang canggih-canggih harus dikendalikan oleh manusia. Itu artinya apa? Itu artinya Allah menciptakan manusia itu begitu luar biasa. Sehingga ditempatkan di tempat yang khusus. Kita tempatkan di bumi ini. Nah, inilah pola yang Tuhan, yang Paulus mau mengajarkan kepada kita, bahwa engkau loh, semua kita ini loh, engkau adalah ciptaan yang bermoral, yang tinggi dan sebagainya. Nah, oleh belas kasihan Allah, Paulus katakan, aku menasihatkan kamu. Sebenarnya walaupun engkau adalah ciptaan yang paling tinggi, tapi gak ada apa-apanya. Apalagi engkau dan saya sudah berdosa. Semenjak manusia yang pertama jatuh dalam dosa, kita adalah orang berdosa. Maka kita tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya maka Paulus berkata, hari ini engkau dan saya bisa hidup di dunia ini, itu karena belas kasihan Allah. Maka karena belas kasihan Allah, di dalam Alkitab pasal 12 diterjemahkan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepadamu bahwa engkau ini sebenarnya mampu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, tadi saya waktu pembukaan katakan orang kafir mempersembahkan untuk mendapatkan belas kasihan. Sementara orang percaya kita naik level. Kita sudah dapatkan belas kasihan itu. Jadi apa yang kita lakukan ini sebagai ungkapan terima kasih. Sebagai ungkapan respon kita. Terima kasih kepada Allah.
Kenapa? Kenapa kita perlu berterima kasih? Karena pertama, kita sudah dibenarkan dari dosa. Seharusnya kita dihukum, sekarang tidak. Kita sudah dapat pembenaran itu. Status kita sudah diubah dari status sebagai anak-anak yang dikuasai iblis, sekarang menjadi anak-anak Tuhan. Dulu kita dikuasai hukum Taurat, sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Dikuasai oleh kebenaran. Allah juga memberikan Roh Kudus diam dalam hidup kita. Janji kepada kita menikmati hidup itu di dunia sebagai satu jaminan bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka ada pengharapan pada masa-masa datang ketika kita kembali kepada Dia. Ada keyakinan yang sungguh-sungguh untuk percaya kepada Dia. Ini sebagai satu ungkapan terima kasih, sehingga bisa membuat kita itu makin setia kepada Tuhan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya maka dikatakan demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Paulus seperti orang tua yang datang kepada jemaat memberikan nasihat. Aku menasihatkan kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ada kata hidup di sini. Korban yang hidup itu adalah korban yang paling berharga. Tidak diminta untuk memberikan korban yang mati. Saudara, kalau kita pergi ke pasar, ke Asia Market misalnya, kita beli ikan. Ikan yang hidup sama ikan yang mati, ikan yang hidup itu lebih mahal tentunya. Masih fresh. Ikan yang hidup lebih mahal karena ikan yang mati itu sebentar lagi jadi bangkai. Memberikan yang terbaik itu berarti memberikan yang hidup. Bukan memberikan sisa, bukan memberikan bangkai dalam hidup kita. Bukan sisanya. Saudara, korban yang hidup itu bukan hanya sekedar berupa materi. Bukan sekedar uang. Uang itu bagi Tuhan itu nomor sekian. Tapi bagi Tuhan yang paling penting memberikan nyawamu. Memberikan hidupmu kepada Tuhan. Itu sebabnya maka dikatakan kalau manusia itu masih hidup, dia masih punya kesempatan. Kalau dia sudah mati, gak ada kesempatan lagi. Maka kalau ada orang yang sayang kepada orang tuanya masih sisa ada sedikit saja, mungkin satu titik hidup dia tetap mau pertahankan. Karena sayang kepada orang tuanya. Sungguh tragis kalau ada orang tua yang meninggal. Ini terjadi di Indonesia ya, baru-baru ini viral sampai bau bangkai. Anaknya tidak pernah melihat dia, tidak bertemu dengan dia. Waktu orang-orang grebek rumahnya sudah jadi bangkai. Papa dan mamanya meninggal dunia. Dan orang ini bukan orang miskin, punya rumah. Boleh dibilang cukuplah untuk membiayai hidup. Tapi karena tua, gak ada yang perhatikan dan sebagainya, sampai dia harus mati dalam keadaan seperti itu. Nah, kalau sudah mati, gak ada gunanya lagi. Saudara, sebenarnya hidup kita ini sangat riskan. Antara hidup dan dengan mati itu sebenarnya hanya selisih sedikit saja, satu titik aja. Saudara, seberapa terkenal orang itu, misalnya Steve Jobs yang di Apple itu, orang yang terkenal, orang yang kaya. Begitu dia sudah orang yang hebat, begitu dia sudah mati, gak ada lagi gunanya. Gak terpakai lagi. Gak bisa berbuat apa-apa lagi.
habislah, tamatlah semuanya. Lalu apakah orang-orang yang lebih duluan itu dipanggil Tuhan itu beda dengan kita? Enggak, sama aja. Itu berarti kita juga suatu saat seperti itu. Dapat pula gelar doktor, sekolah sampai S3 dan sebagainya. Mungkin ada profesor dan sebagainya. Tapi begitu dipanggil Tuhan, habis. Ya habis. Itu sebabnya maka di sini katakan, persembahkanlah tubuhmu yang hidup. Dengan kata lain, persembahan yang hidup itu yang masih dalam keadaan bernyawa, masih hidup, masih fresh, masih berguna. Kudus juga. Apa artinya hidup tapi kotor? Apa artinya hidup tapi tidak berguna? Kudus berarti bersih. Kudus berarti berkenan. Berkenan kepada Allah. Banyak belum tentu berkenan. Koruptor bisa memberikan yang paling banyak, yang paling mahal, yang paling mewah. Mungkin juga bisa memberikan kepada kita segala harta kekayaan, tapi tidak berkenan. Kita juga demikian, saudara, ketika kita mau melayani Tuhan hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil. Nah, saya percaya kita sudah pernah setia kepada Tuhan, pernah, kalau bagi yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah pernah mengalami kasih Tuhan. Karena kita sebagai orang percaya. Lalu mungkin dulu kita sudah begitu semangat, rajin. Dulu kita banyak berkorban untuk Tuhan. Tapi Tuhan Allah kita itu menurut Rasul Paulus ajarkan pada kita, Dia tidak mau hanya yang dulu. Itu sebagaimana dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus setiap hari. Setiap hari, saudara. Bukan hanya hari ini, besok enggak. Setiap hari sebagai persembahan yang hidup. Untuk melakukan setiap hari itu perlu disiplin. Kita janji pada Tuhan mau baca firman Tuhan berapa ayat misalnya dalam satu hari, perlu disiplin. Artinya ada godaan apapun, kita harus utamakan dia. Membaca Alkitab. Untuk datang ke gereja juga perlu disiplin. Artinya ada godaan apapun, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa menggoncang kita. Karena kita sudah berjanji kepada Tuhan yang diajarkan oleh Paulus, mempersembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu perlu komitmen, perlu kesetiaan, perlu pengorbanan, saudara. Di Amerika orang hidup memang godaan itu banyak. Apalagi mereka-mereka yang kerja, itu godaan itu lebih banyak lagi. Karena hari Minggu waktu Tuhan bekerja bayarannya bisa 2 kali lipat atau mungkin 3 kali lipat, saya nggak tahu. Sehingga godaannya banyak. Kalau saya datang kepada Tuhan, kalau saya utamakan Tuhan, rugi, ya, hilang kesempatan. Padahal, saudara, kesempatan yang Tuhan berikan pada kita dengan memberikan pada kita nyawa, kesehatan, memberikan pada kita hidup, itu sudah luar biasa. Saya kemarin berpikir-pikir, kita itu kalau sedikit saja digoda atau anggap Tuhan itu berseluruh kepada kita, tangan kelingking kita kejepit sakit aja, kita sudah sulit kerja. Yang main piano sudah gak bisa main piano, yang biasa masak sudah sulit potong sayur, ya. Yang bisa nyanyi biasanya tangannya sakit, harus mengeluh-mengeluh karena tangannya kelingking kejepit, bengkak, infeksi. Yang biasa bicara kayak saya biasa khotbah,
Atau saudara yang suka nyanyi, suara itu penting. Begitu makan gorengan banyak, habis suaranya, batuk, pilek, suara gak ada, gak bisa ngomong. Tuhan kalau mau seluruh pada kita, mau menggoda kita, ya udah, suaramu mau habis, mau apa ngomong ngapain kalian ya? Ya udah, kepalamu pusing, mau apa kamu gitu ya? Tapi Tuhan tidak, Dia sayang pada kita, Dia berikan pada kita tubuh yang sehat, Dia berikan kepada kita semua apa yang kita perlukan hari ini, maka mari kita pakai dengan sebaik-baiknya. Itu sebabnya maka demi kemurahan Allah, itulah kemurahan Allah. Yang menjadi pertanyaan, siapakah aku ini sehingga Tuhan mesti memelihara aku? Siapakah aku ini? Mesti Tuhan itu sayang kepada aku. Siapa aku ini? Apa yang saya pernah berikan kepada Tuhan sehingga Dia mesti sayang kepada aku? Justru apa yang kita berikan itu tidak sebanding. Kalau hari ini Dia masih sayang pada kita, itu berarti ini satu kemurahan Allah. Maka dilanjutkan oleh Paulus, setelah kita memberikan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sekarang dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa dengan dunia ini. Apa yang dimaksud dengan dunia di sini? Ya, dunia itu merupakan manusia-manusianya. Tadi waktu kita sudah persembahkan hidup kita yang terbaik, yang berkenan, itu merupakan ibadah. Merupakan satu sembahyang kepada Tuhan yang sejati, yang benar. Maka dikatakan bawalah seluruh hidup kita itu ke altar Tuhan. Bawalah seluruh hidup kita itu di hadapan Tuhan. Tubuh kita itu dibawa ke hadapan Tuhan. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudara, kalau kita mendapatkan satu kesempatan untuk lamar pekerjaan, begitu kita masuk di kantor, kita pasti akan memperlihatkan yang paling baik. Sopan, bicaranya hati-hati, ya. Kita gak berani menyakiti orang itu, tidak berani kasar. Baiklah pokoknya, semuanya jadi baik. Sekarang kita berada di hadapan Tuhan. Itu berarti harus lebih baik. Yang paling bersih. Tadi dikatakan di ayat kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan kamu menyesuaikan dengan yang ada di dunia. Dunia menawarkan apa? Dunia menawarkan hal-hal yang terserah, suka-suka hati. Saya coba baca sejarah Olimpiade. Itu dimulai 18 sekian itu di Athena. Tujuannya adalah untuk menggalang persahabatan, saling mengasihi, toleransi dan sebagainya. Tapi waktu berjalan, orang memakai Olimpiade itu menjadi hal-hal yang bersifat politik. Kalau negara ini ikut, negara ini gak mau ikut. Kalau negara ini ikut, benderanya harus diturunkan dan sebagainya. Lalu
Di situ juga dipakai hal-hal yang kontroversi yang baru-baru ini digemparkan. Ya. Karena diperagakan cara perjamuan kudus dengan memakai orang-orang yang setengah pria, setengah wanita gitu ya. LGBT di situ tampilkan. Lalu kalau itu semua diakui di dunia itu, ditambah lagi sekarang petinju, pemain bola, pemain gulat, karate dan sebagainya, tidak bisa bedakan yang mana laki, mana perempuan. Bisa jadi laki bertanding dengan perempuan, hanya masalah sudah pernah dioperasi dan sebagainya. Kacau semuanya terjadi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan ketika kita mencoba serupa dengan dunia ini, maka terjadi kekacauan. Itu sebabnya maka orang percaya itu dipanggil keluar. Dipanggil keluar, kita menjadi orang yang dipilih Tuhan. Untuk apa? Untuk hidup seperti firman Tuhan. Budaya ada yang baik, tapi budaya juga bisa menyesatkan. Bisa menjadi berontak dan sebagainya. Itu sebabnya maka dikatakan di sini jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dengan perubahan budimu. Itu dipakai istilah Alkitab yang pernah kita pelajari waktu sekolah, yaitu metamorfosa. Seperti apa? Waktu kalau kita di kampung, ada air begitu kan ya, di satu ember. Nanti di situ ada muncul, kalau sudah agak lama muncul disebut dengan apa? Jentik-jentik gitu ya. Ya biasanya kita di kampung dulu kasih makan ikan jentik-jentik itu. Tapi kalau sudah lewat berapa hari dia akan jadi apa? Dia mau jadi nyamuk. Jentik-jentik jadi nyamuk. Ada perubahan, metamorfosa. Lalu diselokan, diparet, itu kodok. Sebelum jadi kodok itu ada berupa mirip ikan itu. Saya lupa namanya. Pokoknya kepalanya besar, mirip ikan, jalan-jalan kecil-kecil begitu. Ya, apa? Kecebong, sorry. Tapi lama-lama maka dia akan jadi kodok. Lagi ulat itu ya, ulat kita aja mungkin geli ya, tapi kalau saudara konon ceritanya berkunjung ke Thailand jadi makan sajikan begitu, dijual lagi di pasar. Ulat, ya, kemudian akan jadi kepompong, berubah lagi jadi kupu-kupu yang bagus sekali. Maka di sini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Dulu kita ulat, dulu kita kecebong, jentik-jentik yang gak berguna, tapi sekarang berubah jadi kupu-kupu yang indah, yang bisa jadi manfaat. Mari kita pertahankan hidup kita itu tetap jadi manfaat bagi orang lain. Saudara, gampang gak mempertahankan diri jadi manfaat bagi orang lain? Tidak saudara, selama kita hidup itu banyak gesekan. Mulut kita itu perlu hati-hati. Ngomong. Kadang kata-kata kita pikir menyenangkan hati orang, tapi ternyata tidak. Ternyata dia bilang itu sindiran. Bisa nggak terjadi? Dia sindir aku. Padahal kita nggak ada maksud begitu. Tapi yang dengar itu bilang orang itu menyindir. Apalagi saudara, tingkah laku kita juga saudara. Itu bisa menjadi hal yang tidak membangun. Istilah orang Kristen itu jadi batu sandungan.
ya, menjadi batu sandungan. Kata-kata kita, perbuatan kita, ya, tingkah laku kita, pekerjaan kita. Kalau kita sama-sama rekan kerja di kantor, baik dengan bos itu kira-kira baik gak? Baik. Tapi orang bisa tidak senang gak? Bisa. Bisa iri gak? Bisa. Jadi susah dibedakan, ya. Maka di sini kita perlu hikmat daripada Tuhan tentunya ketika kita belajar memperbaharui hidup. Tapi kalau kita lakukan itu semuanya dengan jujur di hadapan Tuhan, tidak ada motivasi yang buruk, jelek dan sebagainya, maka saya begitu yakin orang yang tadinya mungkin bisa berpandangan salah pada kita, dia akan nyesal. Oh, sorry ya, saya hari itu salah paham. Mestinya saya tidak boleh marah kepadamu. Apa yang kamu pikirkan itu baik. Tapi saudara, kadangkala karena orang itu tidak dewasa, terutama tidak dewasa dalam rohani, maka waktu engkau lakukan hal yang tidak disukai atau yang merugikan dia atau yang tidak menguntungkan orang tersebut, menguntungkan kita, maka kita itu karena tidak dewasa, kita bisa merasa apa? Merasa sakit hati. Maka firman Tuhan katakan, jangan kamu menyesuaikan diri dengan dunia. Dunia begitu. Dunia itu maunya apa? Maunya menguntungkan. Maunya apa? Maunya menyenangkan. Maunya apa? Maunya nomor satu. Maunya apa? Maunya menang. Tidak mau mengalah. Tidak mau mengampuni. Itu dunia. Mau memberontak. Makanya firman Tuhan katakan, berubahlah dengan pembaharuan budimu. Berubah menjadi lebih baik sehingga bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Apa yang bisa kita pelajari hari ini, saudara? Saudara, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita setiap detik saja yang kita lewati itu mengurangi hidup kita 1 detik. Hari yang kita lewati mengurangi hidup kita sehari. Tahun yang kita lewati mengurangi hidup kita setahun. Lalu ketika kita bertambah usia, ketika kita bertambah umur, ketika kita melewati hari-hari yang penuh dengan berbagai pengalaman, itu baik yang baik maupun yang tidak baik itu, apakah kita mesti mundur? Sudah jadi kupu-kupu mau jadi ulat balik? Enggak mau tentunya. Kita mau tetap meningkat, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Saudara, satu-satunya yang bisa menolong kita itu adalah Tuhan. Satu-satunya yang bisa menolong kita itu adalah Roh Kudus. Maka undang Dia masuk dalam hidup kita ini supaya kita diubahkan. Makin cinta. Kalau dulu kita gak suka ke gereja misalnya, kalau dulu kita tidak suka baca Alkitab misalnya, kalau dulu kita tidak suka menolong orang lain, kalau dulu kita tidak suka mengasihi orang lain, sekarang mari. Dulu kita begitu egois, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit kita merasa tersinggung. Mari kita berubah. Bukan berubah menjadi lebih gampang tersinggung, bukan. Menjadi lebih baik. Itu yang diperkenankan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu mau berdoa untuk setiap orang yang datang hari ini. Kami dengan latar belakang yang berbeda. Kami mempunyai sifat dan karakter yang berbeda.
Kami mungkin menilai diri kami itu sudah begitu baik di hadapan Tuhan, tapi seringkali penilaian diri kami itu salah. Itu sebab Tuhan kami mohon, Tuhan yang menilai kami. Tuhan kami mau berdoa supaya setiap kali kami lakukan sesuatu, Tuhan yang berkati. Tuhan yang tolong, Tuhan yang sempurnakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Berkatilah pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Hari demi hari sudah kami lewati. Dan hari ini kami bisa bersyukur untuk 12 tahun. 12 tahun bukan waktu yang cepat. Tapi memerlukan banyak pergumulan. Memerlukan banyak pengorbanan. Tapi Tuhan pakailah supaya orang-orang yang setia melayani Tuhan itu tetap setia. Supaya orang-orang yang sudah diubah oleh Tuhan jadi dari ulat menjadi kupu-kupu tetap lebih indah lagi hidupnya. Berkati setiap kami yang melayani tempat ini Tuhan. Berkati semua yang datang juga hari ini Tuhan, yang sudah dengarkan firman Tuhan. Supaya hidup kami juga hidup yang berwarna-warni kehidupan ini boleh menjadi hidup yang penuh kesetiaan kepada Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Pakailah sisa hidup kami Tuhan untuk lebih giat melayani, lebih setia pada Tuhan, lebih cinta Tuhan. Berkati setiap orang yang melayani di tempat ini Tuhan. Yang volunteer, yang dengan sukarela, supaya kami dengan hati yang sungguh-sungguh melayani Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau sudah pernah dan sudah berkorban untuk kami. Maka kami mau ungkapkan rasa syukur terima kasih kepadamu dengan apa yang kami kerjakan untukmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hingga tuntas ceritanya menggema di dunia kita. Ini kisah luar biasa. Angkat tangan kita, nikmati irama. Transformasi nyata selalu ada di sana.